Halo teman-teman, selamat datang kembali di Iktus Digital Service. Pada bulan ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu faithfulness. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang tema yang berjudul The Consistency yang akan dibawakan oleh teman kita Bianca. Tapi sebelum itu saya mau berikan info nih buat teman-teman bahwa di Iktus bukan hanya ada Iktus Digital Service, tetapi ada Iktus Daily Devotion, di mana Iktus Daily Devotion itu mahasiswa-mahasiswa S1 Teologi dari SCT Ekumene menulis renungan-renungan yang sangat bagus untuk teman-teman. Dan juga selain itu ada Iktus Digital Content. Apa tuh Iktus Digital Content? Itu membahas tentang webinar yang akan membahas tentang bedah buku dan banyak hal. Teman-teman akan diperlengkapi banyak pengetahuan melalui Iktus. Jadi kalau teman-teman pengen tahu info lebih lanjut, teman-teman bisa cek deskripsi di bawah ini, atau teman-teman bisa follow Instagram Iktus ya. Follow Instagram Iktus @iktuscommunity. Oke? Mantap. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mari persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, Kau izinkan kami datang di hadirat-Mu. Kami mau sampaikan isi hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Benar, Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Oh, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, bertanam di kerajaan-Mu. Mari sampaikan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku
hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Halo teman, welcome back to Iktus Digital Service. Kali ini bareng gue Bianca dengan tema pembahasan kita itu The Consistency. Yang tema besarnya itu di bulan Maret ini itu adalah faithfulness. Nah, kira-kira di The Consistency ini gue bakal ngebahas apa aja sih? Pertama, pastinya pengertian dari si konsistensi ini, konsisten atau konsisten ini sendiri. Terus, apa hubungannya si konsisten sama si kesetiaan? Dan kita juga bakal ngeliat si tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam perjanjian baru sama perjanjian lama dengan konsisten dalam kesetiaan. Abis itu juga kita lihat implikasinya buat kita apa aja. Nah, kita masuk yang ke pertama ya. Pertama itu pengertian dari konsistensi itu sendiri. Tapi kita harus tahu kalau konsistensi itu kata dasarnya itu si konsisten. Yang dalam KBBI yang aku ambil itu tuh tetap atau tidak ada perubahan atau tidak berubah-berubah lah. Nah, terus kita masuk ke konsistensinya itu sendiri, artinya itu tuh ketetapan dan kemantapan dalam melakukan tindakan konteksnya kalau dalam KBBI. Nah, sebelum aku mau memulai sharing ini, aku masih tahu nih, aku juga ngumpulin beberapa pertanyaan dari G-Form yang aku sebar di beberapa temanku. Pertanyaan yang pertama itu tentang apa sih menurut mereka si konsisten itu sendiri. Mayoritas pada bilang bersifat tetap, tidak berubah, dan senantiasa dilakukan secara rutin atau tidak mengubah kembali dan sudah ditetapkan. Tapi dari semua jawaban di G-Form tentang apa sih itu konsisten, aku nemuin 2 poin menarik. Yang pertama, upaya mempertahankan kedudukan baik itu pencapaian ataupun kegagalan. Berarti ini lebih konteks gimana dia harus mempertahankan sesuatu yang berhubungan dengan strata atau kedudukannya dia itu sendiri. Terus poin yang kedua, ketika seseorang tulus mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, artinya dia tuh kayak lebih konsisten dalam mengerjakan sesuatu tuh tulus dan nggak ngeluh gitu. Nah, dari semua jawaban itu aku bisa simpulin kalau konsistensi itu adalah sesuatu hal atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau rutin, sama sekali tidak mengganggu progresivitas, tapi malah mengembangkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Nah, dari sini aku bisa dapetin contoh sederhana. Misalkan yang pertama nih, kita rajin belajar setiap hari. Kita pelajarin matkul-matkul yang emang berhubungan sama kegiatan kita gitu, atau kepeminatan kita, yang hasilnya akhirnya kita bisa menguasai beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang emang kita sukain. Dan yang kedua, ini tuh yang benar-benar menurutku agak relate sama teman-teman kaum hawa gitu kan. Perawatan wajah atau muka. Nah, kan kalau misalkan kita lihat nih, muka yang bersih tuh pasti tuh kok bisa ya mukanya tuh bersih. Tapi itu karena ada perawatan rutin atau perawatan atau skincare yang setiap hari dia pakai, setiap hari dia lakukan. Yang akhirnya ya mukanya hasilnya bersih, nggak ada jerawat, mulus gitu kan. Nah, dari hal ini kita bisa paham nih si konsistensi. Nah, apa sih hubungannya sama si kesetiaan atau si faithfulness ini sebenarnya?
dari hubungannya dengan kesetiaan, itu tuh sebelumnya aku mau masuk dulu nih pengertian dari kesetiaan yang bisa aku simpulin secara sederhana. Itu tuh suatu tindakan yang kita lakukan dengan keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Nah, di sini aku juga ngelemparin pertanyaan nih sama teman-teman yang sebelum yang tadi di G-Form itu. Kira-kira konsisten itu berhubungan nggak dengan kesetiaan? Nah, dari jawaban G-Form yang aku sebarkan itu, atau formulir yang aku sebarin itu, sebagian besar jawab iya. Karena mereka jawab iya, aku pun tanya pandangan mereka, kenapa? Alasannya tuh kenapa? Nah, ada pandangan yang pertama, konsisten tentunya berkaitan dengan kesetiaan, karena sebuah kesetiaan itu timbul dari adanya sikap konsisten. Contohnya, ada hubungan antar manusia dengan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan yang berbeda gender pun memerlukan konsistensi yang sifatnya progresif. Nah, itu pandangan yang pertama. Yang kedua itu kesetiaan itu soal perjuangan, katanya, tanpa batas. Jadi seseorang setia dalam berjuang, walaupun mungkin kenyataannya nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, yang orang itu harapkan. Maka bisa dikatakan kalau konsisten dengan keputusan yang ada gitu. Nah, dari pandangan ini kita bisa paham nih, hubungan konsisten dalam kesetiaan itu bisa disimpulkan dari jawaban yang tadi. Aku simpulkan 4 hal. Yang pertama, komunikasi dalam sebuah hubungan konsisten dan kesetiaan itu jadi hal yang paling nomor 1, karena perlu kesepakatan di awal dalam menjalani dan konsisten dalam relasi tersebut. Yang kedua, adanya pengorbanan, karena dalam sebuah konsistensi ini tidak semua apa yang kita jalani akan menyenangkan. Pasti ada hal yang gak membuat kita nyaman, gak membuat kita senang gitu, malah bahkan drop. Yang ketiga, adanya usaha. Mau usaha kecil ataupun usaha sesulit apapun atau seberat apapun, pasti harus kita lewatin dan pasti kita akan bisa lewatin. Yang keempat, fokus pada satu tujuan. Konsisten dalam hubungan konsisten dan kesetiaan ini, kita punya sesuatu yang harus kita tuju, pasti kita punya gitu, dan tidak boleh beralih gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih si hubungan, si pengertian gitu kan. Sekarang kita masuk ke point of view dari Alkitab. Aku ambil 2 tokoh Perjanjian Lama, itu dari tokoh Ayub. Nah, dari tokoh Ayub sendiri kita bisa lihat gambaran besarnya tuh Ayub itu kehilangan yang awalnya punya segalanya. Dia yang kaya, dia punya ladang, dia punya peternak, dia bahkan punya anak, punya istri gitu kan. Tapi dia itu kehilangan semuanya yang ada di dunia ini, bahkan anak istrinya gitu. Istrinya ninggalin dia, anaknya semua mati. Gimana dong? Nah, yang itu jadi kayak pencobaan dari Tuhan yang Ayub dapatkan gitu kan. Nah, hal ini tuh sebenarnya menguji kesetiaan Ayub terhadap Allah dan konsistensinya dalam menyembah Allah. Yang hasil akhirnya, setelah dia konsisten meskipun dia mengalami berbagai pengorbanan dan pencobaan itu yang berat, hasil akhirnya Ayub kembali jadi kaya, istrinya kembali, bahkan dia punya anak lagi yang kekayaannya pun berkali-kali lipat. Nah, itu Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru pasti kita bisa tahu kalau tokohnya itu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena coba kita dari gambaran besarnya ya, yang aku bisa dapetin. Kisah pelayanan 30 tahun kurang lebih atau 33 tahun di dunia di mana Yesus tuh mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah atau kehidupan umat manusia yang bagaimana sih harus bisa berkenan di hadapan Allah. Tapi akhirnya coba kalian lihat, pengorbanannya tuh kayak Yesus tuh sendiri dituduh mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman saat itu dan membuat dirinya mati di kayu salib akhirnya kan. Itu tuh jadi kayak bentuk pengorbanannya si Tuhan Yesus ini sendiri ya. Meskipun begitu, hasilnya kematiannya itu jadi buat penebusan untuk seluruh umat manusia dan menjadi ini juga bentuk kesetiaan dan konsistensinya gitu. Nah, kira-kira dari dalam pandangan
dari pandangan Alkitab atau point of view Alkitab ini tentang konsisten dalam kesetiaan ini, implikasinya tuh apa sih tentang hubungannya ini? Pertama, kita dari tokoh Ayub tadi, dari perjanjian lama, kita bisa benar-benar menyoroti pengorbanannya yang saat ia kehilangan seluruhnya kecuali Tuhan ya. Terus yang kedua, Tuhan Yesus yang berusaha, dia punya usaha yang dengan mengajarkan banyak hal tentang dan memberikan banyak hal kepada umat manusia tentang kerajaan Allah atau segala macamnya yang berhubungan dengan kehidupan, yang sebenarnya juga jadi persiapan untuk murid-muridnya untuk menyebarkan Injil kan, sehingga pengorbanannya di kayu salib dengan dan yang akhirnya ada penebusannya itu nggak sia-sia. Nah, setelah kita tahu nih implikasinya, kira-kira step-stepnya tuh apa sih dalam konsisten dalam kesetiaan ini? Nah, yang pertama, targetin tujuan. Sebenarnya apa sih yang kalian pengen capai? Apa sih impian atau cita-cita? Apa sih yang kalian pengen? Kalian harus bisa targetin itu dalam kurung waktu ya 5-10 tahun gitu, kalau dari aku. Terus yang kedua, dikomunikasikan. Pertama itu ke diri sendiri. Kenapa aku bilang ke diri sendiri? Karena apa yang kita ucapkan, kita dengerin lagi, itu tuh kalau secara berulang-ulang bakalan jadi sesuatu hal yang kayak rutin dan bisa kita nangkep gitu loh. Baru ke orang tua atau orang-orang yang kalian benar-benar percayain gitu. Terus yang ketiga, perlu adanya usaha. Karena atau bisa dibilang kayak usaha itu kita banyak menghabiskan waktu untuk itu, nggak terlalu terbagi pemahaman kegiatannya gitu. Dan yang terakhir, pastinya harus ada pengorbanan, entah secara fisik yang dimana kita harus pergi jauh mungkin misalkan, atau capek nih mata atau segala macam, dan secara pengorbanan secara psikis atau jiwa, yang dimana kayak mungkin kalian kayak lelah atau capek secara mental, tapi kalian kayak oh ya ini tujuan gue, ini gue harus konsisten. Nah, dari situ yang jadi step-step untuk konsistensinya dalam kesetiaan juga. Nah, kali ini gue bakalan tutup dengan satu closing statement yang gue buat sendiri dari semua yang udah gue sharingin tadi. Sebuah kesetiaan itu memerlukan konsistensi. Begitu pula sebaliknya. Tinggal bagaimana kita bersikap dan mengambil sebuah tindakan atau keputusan yang menentukan hal tersebut. Nah, sekian sharing hari ini. Sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan kepada kami hari ini, dan sharing yang telah Kau berikan. Semoga kami bisa terus tetap konsisten kepadamu dan bisa memahami apa yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.